Sosok Kiran Djiwandono, cucu Prabowo yang curi perhatian di pelantikan presiden. Inilah sosok Kiran Djiwandono cucu Prabowo yang mendadak viral setelah sempat terekam di acara pelantikan Presiden RI pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Belakangan sosok Kiran Djiwandono disorot karena berparas menawan. Paras tampan Kiran Djiwandono itu terekam ketika Prabowo tengah menyalami tamu dari keluarga besarnya yang datang ke acara pelantikan. Pria berwajah tampan dan berkacamata ini tampak berdiri di barisan keluarga besar Prabowo. Sosoknya paras tampan Kiran itu mencuri perhatian. Dalam video yang banyak beredar, Kiran terlihat gagah mengenakan setelan jas warna biru tua dengan dasi biru muda. Kiran Djiwandono bahkan disebut mirip Harry Potter hingga G-Dragon Idol rapper Korea Selatan, anggota BIGBANG. Lantas seperti apa sosok Kiran Djiwandono berparas tampan tersebut? Kiran Djiwandono diketahui merupakan cucu dari Prabowo. Ia adalah anak dari Thomas Djiwandono yang diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan. Thomas Djiwandono sendiri adalah keponakan dari Prabowo, sehingga Kiran bisa dibilang sebagai cucunya. Tak banyak informasi pribadi tentang Kiran Djiwandono. Ia memiliki akun Instagram namun dalam mode privat. Akan tetapi, sosok Kiran Djiwandono sedikit terungkap melalui buku biru tentang silsilah keluarga Prabowo yang terbit pada tahun 2019 lalu. Kala itu Prabowo memang sempat merilis buku mengenai silsilah keluarganya untuk menjawab sejumlah rumor miring. Kiran Djiwandono masuk dalam pohon keluarga besar Prabowo. 5 tahun lalu disebutkan jika usia Kiran masih 13 tahun, sehingga kini diperkirakan usianya menginjak 18 tahun. Latar pendidikan Kiran juga bisa dibilang cukup mumpuni. Dalam sebuah Instagram bernama @jisfoto yang mengkurasi hasil jepretan siswa Jakarta Interkulturan School, JIS, ada sebuah gambar hasil jepretan Kiran. Dari unggahan itu diketahui jika Kiran bersekolah di JIS. Menilik usianya sekarang, Kiran tampaknya sudah lulus SMA. Namun tidak diketahui pasti kemana ia melanjutkan sekolahnya. Soal jabatan Mayor Teddy yang jadi polemik, Mahfud MD irit bicara. Pengangkatan Mayor, IF, Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Seskap, dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan polemik beberapa hari terakhir. Sejumlah pihak memandang hal tersebut tidak melanggar aturan karena secara struktur, jabatan yang diemban Teddy di Kabinet Merah Putih berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya. Jabatan Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih berada di bawah struktur Menteri Sekretaris Negara seperti halnya Sekretaris Militer Presiden sehingga Teddy tak perlu keluar dari kedinasan TNI. Namun di pihak yang lain, pengangkatan Teddy dinilai melanggar Undang-Undang TNI. Satu di antara alasannya karena posisi Sekretaris Kabinet maupun Kementerian Sekretaris Negara tidak termasuk ke dalam jabatan sipil yang bisa ditempati militer aktif sebagaimana diatur di Pasal 47 Ayat 2 UU TNI. Jabatan dimaksud yaitu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Sechen Resiu, SAR, Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Ditanya terkait polemik adanya militer aktif yang menempati jabatan Sekretaris Kabinet, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD enggan berkomentar banyak. Namun ia mengakui penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah jabatan sipil diatur dalam undang-undang. Ia pun terkesan tidak mengetahui bila jabatan Sekretaris Kabinet boleh ditempati prajurit TNI aktif. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara di Kementerian Pertahanan RI pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Oh, ya mungkin baru pertama ya? Nggak tahu, nanti kan ada. Itu biarkan bekerja dulu. Menurut saya pemerintah ini, saya kira Pak Prabowo mampu menangani ini dengan baik, ujar Mahfud. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Mayor Teddy Indrawijaya tampak tegang saat dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Diketahui, Mayor Teddy resmi dilantik menjadi Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Pelantikan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri. Wajah tegang Mayor Teddy pun tampak jelas selama pelantikan berlangsung. Beberapa kali kamera merekam wajah Mayor Teddy yang berada di barisan paling depan. Sejumlah tugas berat bakal dijalani Mayor Teddy yang menjadi kewajibannya sebagai Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet memiliki visi yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen Kabinet yang berkualitas. Salah satu yang krusial adalah pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Gaji dan tunjangan Raffi Ahmad jadi utusan khusus Presiden, dapat fasilitas rumah dinas. Raffi Ahmad bakal mendapatkan gaji hingga tunjangan usai resmi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dikenal sebagai Sultan Andara lantaran memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Berapa gaji Raffi Ahmad? Selain mendapatkan gaji setiap bulannya, Raffi Ahmad juga bakal mendapatkan tunjangan. Yang mana jika diakumulasikan, gaji dan tunjangan Raffi Ahmad mencapai Rp18.648.000. Angka tersebut diperoleh dari gaji Raffi Ahmad sebesar Rp5.040.000 dan tunjangan sebesar Rp13.608.000 per bulan. Selain itu, Raffi juga bakal menerima fasilitas lain seperti rumah dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan. Khusus untuk gaji anggota kantor staf Presiden, KSP, diatur secara khusus dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi deputi, staf khusus, dan profesional pada kantor staf Presiden. Untuk tenaga profesional terdiri dari tenaga ahli utama, tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga terampil. Pendapatan pada semua anggota KSP sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan. Sementara bagi deputi, staf sus, dan tenaga profesional yang berstatus PNS, maka haknya dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan di Perpres Nomor 80 Tahun 2015 dengan penghasilan yang diterimanya sebagai ASN. Tugas Raffi Ahmad jadi utusan khusus Presiden dikutip website jedih.setnek.go.id. Tugas utusan khusus adalah untuk memperlancar tugas Presiden. Dalam pasal 18 dijelaskan bahwa utusan khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi tanggal 18 Oktober tahun 2024 saat masih menjabat sebagai Presiden, utusan khusus juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Harapan Raffi Ahmad jabat utusan khusus Presiden. Raffi Ahmad mengungkap pidatonya usai dilantik oleh sebagai utusan khusus Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Presenter Raffi Ahmad telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024. Pengambilan sumpah janji pun telah dilakukan oleh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain Raffi Ahmad, musisi Yovie Widianto juga dilantik menjadi staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Yovie Widianto pun terlihat menandatangani berita acara di hadapan Prabowo Subianto. Diberitakan sebelumnya Raffi Ahmad ditemani istrinya, Nagita Slavina mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024, pagi. Di mana Prabowo Subianto diketahui akan melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf khusus Presiden. Prabowo Subianto sendiri telah memberikan arahan khusus kepada Raffi Ahmad. Dengan begitu Raffi mengaku sudah memiliki program khusus apabila ia dilantik hari ini. Pastinya ada,
arahan khusus, tapi untuk diskusi selanjutnya setelah dilantik, ungkapnya. Sudah ada program, insya Allah, tutur Raffi Ahmad.